Masku adalah layanan pembiayaan logam mulia dari Wom Finance dengan sistem pembayaran secara cicilan. Tenang aja Womers, layanan pembiayaan ini dikelola dalam prinsip syariah loh. Masku hadir untuk memberikan kemudahan bagi kalian yang ingin melakukan pembiayaan logam mulia, namun terkendala dengan dana yang dimiliki. Prosesnya mudah banget dan tersedia pilihan emas batangan dengan berat yang beragam sesuai dengan keinginan kalian, yaitu ada 5 gram, 10 gram, dan yang terakhir 25 gram. Kemudian adanya berbagai penawaran yang sangat menarik serta jangka waktu cicilannya yang sangat fleksibel, yaitu mulai dari 12 sampai 36 bulan. Kini, Womer bisa mengajukan cicilan logam mulia di beberapa kantor cabang Wom Finance yang tersebar di kota-kota besar di Indonesia. Tunggu informasi selanjutnya ya di media sosial Wom Finance di bawah ini. Untuk informasi lebih lanjut, Womer bisa menghubungi ke call center Wom Finance atau WhatsApp Wom Finance. Yuk, segera ajukan cicilan logam mulia di Wom Finance. Hai Womers, kalian tahu nggak sih kalau Masku sudah hadir di Wom Finance loh? Apa sih Masku itu? Masku adalah layanan pembiayaan logam mulia dari Wom Finance dengan sistem pembayaran secara cicilan. Tenang aja Womers, layanan pembiayaan ini dikelola dalam prinsip syariah loh. Masku hadir untuk memberikan kemudahan bagi kalian yang ingin melakukan pembiayaan logam mulia, namun terkendala dengan dana yang dimiliki. Prosesnya mudah banget dan tersedia pilihan emas batangan dengan berat yang beragam sesuai dengan keinginan kalian, yaitu ada 5 gram, 10 gram, dan yang terakhir 25 gram. Oke. Selamat sore Womers. Kenalin kami dari BU Kalsul. Nama saya William dan di samping saya ada Kak Aira. Kami sama-sama karyawan dari BU Kalsul, penempatan yang di Makassar kan. Kali ini kita bakal bincang-bincang tentang women empowerment atau pemberdayaan perempuan. Mungkin dari teman-teman semua, dari Women semua udah pernah sering dengar apa sih itu women empowerment, atau pernah sekilas dengar di mana, atau mungkin baca di sosial media, atau mungkin di koran dan sebagainya. Untuk tahu lebih lanjut tentang women empowerment, hari ini kita bakal bahas sedikit tentang women empowerment. Kebetulan Mbak Aira ini adalah teman berbicara yang tepat untuk sore hari ini, karena kebetulan Mbak Aira sesuai dengan kriteria yang kita cari. Untuk selanjutnya mungkin Mbak Aira mau perkenalan lagi biar yang lain lebih tahu. Halo, selamat sore semuanya. Saya Aira, saat ini menjabat sebagai sekretaris BUHEN di Regional Kalimantan Sulawesi. Terima kasih William. Baik, kalau gitu kita langsung aja masuk. Apa sih itu women empowerment? Mungkin kalau di Google atau di media yang lain sudah ada. Kami pengen tahu nih, menurut Mbak Aira sendiri, women empowerment itu apa sih? Kalau menurutku ya, women empowerment itu adalah sebuah pengakuan William. Jadi kita sebagai wanita juga punya potensi, nggak hanya laki-laki aja yang dipercaya yang punya potensi, tapi wanita juga. Jadi ada hubungannya gitu dengan wanita yang berkarir? Betul, gitu ya? ada. Wanita yang berkarir, mungkin kalau yang single bisa aja ya berkarir. Tapi gimana menurut Mbak, apakah masih ada kesempatan bagi perempuan yang sudah menikah, apalagi yang sudah memiliki anak, untuk masuk ke dalam dunia kerja? Gimana menurut Mbak? Menurutku sih masih sangat-sangat memiliki kesempatan ya. Cuma di dalam konteks kita sebagai istri dan kita belum menikah itu berbeda. Jika kita sudah menjadi istri, untuk melakukan suatu tindakan itu kita harus ada izin suami tentunya. Dalam mencari kerja pun seperti itu, nggak akan bisa tercapai kalau kita nggak ada restu dari suami. Jika kita konteksnya sudah sebagai istri. Kalau sebagai ibu gimana menurut Mbak Aira? Kurang lebih sama atau mungkin ada beban tersendiri atau kayak gimana? Kalau sebagai ibu sih, menurutku ya, jika kita punya potensi, kalau sebagai ibu kita yang penting tahu atur waktu. Karena kalau di dalam pekerjaan itu kan kita harus dituntut harus profesional, ya kan? Kita nggak bisa
tentang saya ada anak ini harus balik cepat. Padahal pekerjaan belum selesai gitu sih. Gitu. Oh, manajemen waktunya ya, Ya, Mbak? manajemen waktunya harus. Oke. Nah, tadi kan Mbak Ira bilang mesti izin dulu kalau misalnya sudah berkeluarga. Kan beda kalau single, kan mungkin orang tua aja atau mungkin yang merantau emang kan niatnya buat nyari Iya. kerja. Tapi kalau yang sudah berkeluarga kan ada izin lain yang dibutuhkan. Ada. Nah, kalau suami Mbak Ira sendiri gimana? Apakah suaminya mengizinkan atau sekarang ini sedang keberatan? Mbak Ira kan sekarang wanita karir kan? Ya. Gimana suami Mbak? Sebelum saya menikah pun saya sudah jadi wanita karir, wanita yang bekerja. Jadi sampai saat ini suamiku pun nggak pernah menuntut saya harus tinggal di rumah, nggak pernah seperti itu. Jadi dia selalu mendukung apapun itu, yang penting masih dalam hal positif. Wah, keren sekali. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, mungkin Mbak Ira ini salah satu orang yang beruntung, punya suami yang suportif, punya keluarga yang suportif, yang tetap dukung Mbak Ira buat bekerja, ya buat mandiri secara finansial dan sebagainya. Nah, bagaimana sih menurut Mbak Ira, pandangannya Mbak Ira tentang orang-orang di luar sana yang mungkin suaminya itu melarang atau keluarganya nggak support dia untuk bekerja? Oh, gitu ya, nggak support. Kalau menurutku ya, kalau misalnya dia belum nikah, ya jangan nikah sama orang seperti itu. Tapi kalau udah nikah, balik nanya aja. Emang kalau saya nggak kerja, kamu udah bisa nutupin seperti dua orang yang bekerja? Tanyain aja gitu. Karena kalau misalnya kita dilarang dan kita pengen nih, tapi kita dilarang karena, aduh saya juga udah jadi istri nih, gimana nih? Jadi kan kita nggak jadi diri kita sendiri, begitu. Jadi ada dari segi secara pribadi sendiri dengan yang tadi Mbak Ira ya jangan nikah kalau misalnya. Iya, jangan nikah sama orang seperti itu. Karena menikah itu kalau kamu dijadikan apa ya, menjadi dirimu sendiri gitu, William. Nah, pertanyaan selanjutnya. Nah, ini ya kita bahas tentang mengenai wanita karir. Semuanya ini tentang wanita karir karena itu tadi yang saya sampaikan. Kalau women empowerment itu sebenarnya temanya bukan hanya sebagai seorang wanita karir, tapi karena kita ini sedang berada di situasi pekerjaan, nah makanya tema yang kita angkat itu tentang bagaimana sih seorang wanita di dalam dunia kerja. Nah, Mbak Ira ini sebagai salah satu bukti nyata bahwa perempuan itu bisa kok berkarir. Sangat-sangat bisa. Nah, oke. Selanjutnya, bagaimana cara menumbuhkan kepercayaan diri seorang perempuan untuk memulai dan berusaha supaya lebih unggul dalam bidang pekerjaan yang disukainya? Terus sama-sama kita juga ketahui, Mbak, kan perempuan itu sekarang ini punya krisis tentang kepercayaan dirinya untuk masuk dunia kerja. Gimana pandangan Mbak Aira tentang hal itu? Kalau menurutku ya, saya tuh dari dulu nggak pernah sama sekali insecure sama orang. Apalagi di posisi saya sekarang ini ya, posisi sekretaris. Kan dulu juga pasti sebelumnya ada yang di posisi saya kan. Dan image sekretaris itu kan harus seksi lah, harus inilah. Nah itu yang harus saya ubah, bahwa sekretaris itu nggak mesti pakaiannya terbuka. Yang penting dia bisa loyalitas waktu, pikiran, dan tenaga. Begitu William. Jadi mindset itu yang mungkin dikit-dikit harus diubah. Sekretaris itu bukan seksi aja, tapi harus ada isi juga. Nah, harus smart juga ya. Nggak harus dari physical appearance saja, dari kepribadian, dari bagaimana cara kita bekerja dan sebagainya. Benar sekali. Mungkin orang-orang mikirnya itu kayak yang di film-film kali Mbak. Pokoknya sekretaris itu harus seksi, harus kayak gimana gitu ya. Gitu ya, bajunya yang ini. Padahal nggak mesti, sekretaris itu nggak mesti seperti itu. Iya. Oke. Baik, selanjutnya itu bagaimana pendapat Kak Ira mengenai isu, kan sekarang ini isu tentang women empowerment ini lagi happening banget Mbak. Nah gimana menurut Mbak Ira, misalnya nih salah satu kasus yang paling happening sekarang ini, misalnya salary-nya, hak-haknya seperti salary, bonus-bonus dan sebagainya itu tidak disamaratakan dengan pekerja-pekerja laki-laki yang lain. Walaupun dalam struktur organisasi itu sederajat dan beban kerjanya juga itu sama. Gimana menurut Mbak? Apa pandangan Mbak tentang hal itu? Maksudnya mungkin nggak adil ya? Maksudnya pekerjaan sama tapi salary beda. Hanya karena perbedaan gender aja makanya dibedain. Gimana menurut gitu. Menurutku
adil itu bukan si A dapat satu, si B dapat satu, itu adil bukan. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi meskipun misalnya nih, posisi kita sama nih, misalnya staff sama staff, tapi belum tentu pencapaian kita sama, gitu. Belum tentu. Jadi jangan image-nya, wah itu karena dekat sama pimpinan tuh makanya dia gajinya banyak, dia itu karena ini karena ini. Jangan, karena kan belum tentu kita posisinya sama di perusahaan ini, tapi belum tentu hasilnya itu sama, pencapaiannya sama. Jadi menurut Mbak Era nggak apa-apa kalau misalnya haknya dibedain, yang penting hasil yang ditunjukkan juga memang berbeda. Iya, memang maksudnya memang menunjang. Iya. Ya. Tapi gimana kalau kasusnya itu potensi Mbak terus hasil kerjanya itu sama, tapi dibedain haknya? Nah itu dia, makanya di perusahaan itu soal salary itu adalah yang sangat rahasia. Yang bisa menilai itu hanya atasan kita. Kita nggak boleh bilang gaji kamu berapa, ini kamu berapa, kita nggak boleh itu. Itu sangat-sangat dilarang, apalagi di UOM ini. Itu ada aturannya. Itu nggak boleh, itu termasuk fraud itu. Kita beberkan gaji kita, insentif kita, itu fraud itu, termasuk fraud. Itu nggak boleh. Itu yang tahu atasan kita, yang tahu kerja kita. Itu nggak bisa, maksudnya kita nilai cerita ke teman yang sama-sama, aduh kok saya beda sih, nggak bisa gitu. Jadi intinya Mbak Ira bilang kalau potensinya itu sama-sama maksimal, seharusnya yang didapatkan juga setara. Iya. Pokoknya Mbak Ira nggak gini, maksud saya tujuannya Mbak Ira itu kalau misalnya hasil kerja Mbak Ira dan dalam konteks ini ya, kan tadi kita bahas tentang perempuan bekerja sebagai seorang perempuan dan laki-laki. Nah kalau si laki-laki ini hasilnya 80%, terus Mbak Ira cuma 70%, Mbak Ira nggak keberatan karena menurut Mbak Ira adil itu nggak harus satu dengan satu, tapi dilihat dari hasil kerjanya. Benar. Oh, jadi itu bisa juga untuk perempuan. Kalau perempuan hasilnya 80, terus yang laki-laki 70, ya harus adil juga pembagiannya. Seperti itu. Oh gitu. Oke sih, menurut saya setuju banget Mbak dengan konteks seperti itu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya nih Mbak. Nah, menurut Kak Era, kan kemarin-kemarin mungkin waktu kita kecil atau mungkin sampai sekarang mungkin ya Mbak, kalau petuah-petuah dari orang dulu-dulu, orang tua yang dulu-dulu mungkin sering dengar kata perempuan itu nggak usah sekolah tinggi-tinggi deh, karena ujung-ujungnya bakal balik ke dapur, bakal jadi ibu rumah tangga kalau udah married kayak gitu. Menurut Mbak, kata-kata seperti itu di zaman sekarang ini gimana pandangan Mbak Era? Kalau menurut saya sih, saya sangat-sangat nggak setuju dengan itu. Karena perempuan pendidikan dengan ibu rumah tangga itu bukan pilihan. Buktinya sampai saat ini saya kuliah juga, saya kerja juga, jadi ibu juga, jadi istri juga, bisa-bisa aja. Itu semua tergantung dari ini sih, dari keluarga dan dari pasangan gimana ya. Kalau misalnya kita kerja terus kita nggak tahu posisi kita sebenarnya, kita ini seorang ibu juga, seorang istri juga, nggak bisa begitu juga. Jadi menurutku nggak usah sekolah tinggi-tinggi. Itu pendidikan itu value diri. Untuk kita jadi ibu pun kita harus punya apa sih? Kita harus punya kita harus tahu juga. Kita nggak bisa ngajarin anak kita berdasarkan itu kamu YouTube aja deh. Kita nggak bisa, harus ada isinya juga. Jadi menurut Mbak Aira yang dulu-dulu itu nggak benar sekarang. Sekarang itu perempuan itu ya dibedakan. Pendidikan itu bukan pilihan seperti sebagai seorang ibu rumah tangga. Pokoknya keduanya ini bisa jalan beriringan. Yang penting kita mampu untuk membagi peran dengan baik. Harus tahu peran kita seperti apa. Kalau kita sebagai seorang istri ya kita harus perankan diri kita di dua peran itu gitu ya. Sebagai ibu berarti di tiga peran itu. Jadi bagaimana kita mengatur posisi dan sebagai tiga peran. Kalau untuk Mbak Era gitu. Kalau saya sih tiga peran. Berarti Mbak Era ini wanita bekerja, jadi istri, jadi ibu juga, tetap bisa jalan juga. Oke. Wah, mantap sekali Mbak. Oke, mungkin ini pertanyaan yang terakhir. Bukan pertanyaan sih, ini lebih ke wejangan, seperti motivasi buat teman-teman semua womers
atau orang-orang yang di luar sana yang masih insecure atau yang masih gimana ya, masih belum yakin dengan dirinya sendiri bahwa seorang perempuan itu walaupun dia sudah menjadi seorang istri atau seorang ibu tetap bisa menjadi pekerja kayak Mbak Aira ini. Nah, boleh deh motivasi atau kata-kata apa gitu buat orang-orang yang kayak gitu. Dan satu lagi Mbak, buat orang-orang yang masih close minded dengan pemikiran bahwa perempuan itu nggak usah kerja, perempuan itu harus nurut sama suami, kalau suami larang kerja ya nggak kerja, harus pokoknya apa-apa harus nurut, nggak boleh kerja lah, kalau kerja bakal berantakan dan sebagainya. Gimana Mbak, kasih motivasi atau apa ya, kayak insight buat kita semua? Kalau saya sih berdasarkan pengalaman aja ya, kalau punya potensi ya dikembangkan, jangan malu apalagi nggak percaya diri atau sampai membandingkan dirimu sama orang lain. Jangan sama sekali gitu, karena kalau misalnya kamu ragu sama dirimu, bagaimana orang lain mau percaya? Seperti itu ya. Terus pesan untuk orang-orang di luar sana Mbak yang masih kaku pemikirannya terhadap wanita karir, ada mungkin pesannya buat mereka? Oh iya. Jadi wanita itu seperti yang saya bilang tadi, kita mau bekerja sebenarnya di rumah tuh jadi buruh petang itu profesi juga, kita bekerja juga itu capek juga, di kantor juga seperti itu. Cuma kembali lagi kalau kita punya pasangan, misalnya pasangan yang pasang larang, kamu jangan ini, kamu jangan itu, jangan itu. Aduh, kita jadi nggak jadi diri sendiri. Kita pengen tapi dilarang atau begini. Kalau misalnya belum, mending jangan deh cari pasangan yang lain sebelum ini. Takutnya udah nikah, aduh suami saya ini karena suami kan, padahal kita pengen, jadinya nggak jadi diri sendiri gitu. Oh gitu. Jadi pesan Mbak Aira itu tadi bisa kita tangkap kalau misalnya bagi boomers yang belum married atau orang-orang di luar sana yang belum married, cewek-cewek yang belum married, sebelum nikah boleh deh diskusi dulu sama pasangannya gimana. Aku kan ini seorang pekerja, kalau kita married gimana? Apakah saya masih bisa bekerja? Atau mungkin, pokoknya komunikasi antara pasangan itu paling penting. Nah, terus tentang orang-orang di luar sana yang masih close minded, tadi pesan Mbak Aira ya, orang itu belum modern mungkin pikirannya, itu udah ketinggalan zaman istilahnya kayak gitu. Pokoknya kalau bisa kita independen secara finansial ya kenapa enggak, kan gitu. Sebagai seorang perempuan kita juga punya potensi, kita juga punya harga diri dan sebagainya. Mungkin itu bisa dijadikan salah satu motivasi buat womers, cewek-cewek di luar sana yang masih labil atau masih takut-takut, masih sembunyi di balik potensinya. Nah, mungkin untuk sekarang itu aja sih. Kita bisa lihat contohnya Mbak Aira, dan masih banyak cewek-cewek dan masih banyak mbak-mbak yang di Womers yang masih bekerja sampai sekarang itu masih bisa berdiri, bahkan bisa menjadi seorang kepala dan sebagainya. Itu kita punya di Wom seperti itu. Jadi jangan pernah insecure, tadi pesannya Mbak Aira. Pokoknya percaya dengan diri sendiri, jadi dengan diri sendiri, dan itu komunikasi dengan pasangannya. Jangan membandingkan. Benar, jangan juga membandingkan diri kita dengan orang lain. Ya, mungkin ada pesan lain Pak? Iya, saya nggak pernah bilang ibu rumah tangga itu tidak baik, tidak pernah. Saya pun di rumah jadi seperti itu. Ibu rumah tangga. Tapi kalau memiliki potensi sebaiknya dikembangkan seperti itu. Jangan ada potensi nih, tapi aduh jangan deh, mending saya di rumah. Jangan seperti ada itu. Potensi, kembangkan. Iya, ada potensi dapat izin, terus dia malah dapat support. Seperti saya sekarang ini dapat support, salah satunya itu dapat support. Kalau nggak dapat support nggak mungkin seperti sekarang ini. Iya, benar. Oke, mungkin itu ada lagi Pak yang mau disampaikan? Udah cukup? Iya. Oke, mungkin itu aja dari kami. Sekian mengenai pembicaraan kita di sore hari ini. Bincang-bincang sore bersama kita, saya William dan Mbak Aira. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas waktunya buat mendengarkan bincang-bincang kami di sore hari ini. Oke, baik, kalau gitu kami pamit dan selamat sore semuanya. Selamat sore, terima kasih. Terima kasih. Hai
Womers, kalian tahu nggak sih kalau Masku sudah hadir di Wom Finance loh? Apa sih Masku itu? Masku adalah layanan pembiayaan logam mulia dari Wom Finance dengan sistem pembayaran secara cicilan. Tenang aja Womers, layanan pembiayaan ini dikelola dalam prinsip syariah loh. Masku hadir untuk memberikan kemudahan bagi kalian yang ingin melakukan pembiayaan logam mulia, namun terkendala dengan dana yang dimiliki. Prosesnya mudah banget dan tersedia pilihan emas batangan dengan berat yang beragam sesuai dengan keinginan kalian, yaitu ada 5 gram, 10 gram, dan yang terakhir 25 gram. Kemudian adanya berbagai penawaran yang sangat menarik serta jangka waktu cicilannya sangat fleksibel, yaitu mulai dari 12 sampai 36 bulan. Kini, Womer bisa mengajukan cicilan logam mulia di beberapa kantor cabang Wom Finance yang tersebar di kota-kota besar di Indonesia. Tunggu informasi selanjutnya ya.